Senang sekali bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sore ini beribadah, menyembah, memuji Tuhan, dan mari kita sama-sama kita memberikan yang terbaik karena ibadah adalah satu persembahan yang terbaik. Ya, saya datang dari Salatiga, saudara, kota kecil antara Solo dan Semarang, dan kami mengembangkan sudah cukup lama di sana. Baik, puji Tuhan saudara ya. Kenalnya singkat saja, tidak terlalu panjang-panjang. Yang penting firman Tuhannya. Katakan amin. Saudara, sore hari ini saya mau menyampaikan mengenai penghalang ibadah yang sejati. Tadi pagi saya sampaikan mengenai mematahkan ibadah agamawi. Karena ada banyak orang Kristen khususnya setelah melewati masa pandemi seperti ini, ibadahnya tidak bergairah, ibadahnya kemudian cenderung masuk dalam agamawi. Artinya rutinitas, artinya sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan dan tidak ada sesuatu kehidupan bahkan dalam ibadah. Datang seperti itu, pulang seperti itu juga. Nah, setelah tentu itu tidak kita inginkan. Kita ingin justru di saat-saat yang seperti ini, apalagi nih kita dengar berita-berita 2023 akan ada krisis, akan ada resesi, akan ada masa gelap, masa yang sulit, masa yang sukar. Saudara, nggak usah gumun, nggak usah takut, nggak usah bingung. Alkitab sudah menulisnya ribuan tahun yang lalu, bahkan sudah menyatakan bagaimana caranya kita menghadapi masa-masa yang sukar itu. Karena saudara dan saya sebagai orang-orang percaya ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang, katakan amin. Bahkan lebih daripada pemenang. Jadi saudara nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Tapi tentu bukan berarti kita mengabaikan dan kemudian kita meremehkan, kita nggak punya persiapan yang cukup untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Dan saya mau sampaikan sore ini, cara yang paling tepat, salah satu yang paling tepat menghadapi masa sulit itu adalah memperbaiki kehidupan ibadah kita. Ibadah bukan sebatas pelengkap, karena kita datang setiap minggu, paling hari Minggu atau mungkin ada ibadah tengah minggu, sedikit waktu, dan kita pikir itu hanya sebagai pelengkap saja untuk kita jalani sebagai orang Kristen. Bukan. Kita mau belajar sore ini bagaimana iblis ataupun sebetulnya ya sistem yang ada di sekitar kita ini menghalangi kita untuk kita memiliki satu semangat api untuk beribadah sungguh-sungguh. Tadi saya ngomong-ngomong di kantor sana, ini terjadi fenomena yang umum, sudah. Puji Tuhan sore ini terang cuaca. Kalau hujan separuh sudah jemaat yang datang. Itu bukan cuma di sini, di Salatiga juga begitu. Sepertinya orang Kristen takut hujan. Sebetulnya nggak takut hujan, tapi ada fasilitas yang enak, online, hujan online. Ngapain? Kita repot-repot dan seterusnya. Tapi saya percaya, saudara, mari kita terus bertumbuh ya. Dulu saya dengar dulu, saudara. Kalau ibadah hujan, tetap berangkat, tetap semangat. Karena memang belum ada online dulu. Baik, saudara, saya mau langsung kepada materi saja. Keluaran 5 ayat 1 sampai 5. Ada PowerPoint yang saya siapkan. Dikatakan demikian, Keluaran 5 1 sampai 5. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun, artinya ibadah, gitu ya. Tetapi Fir'aun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Nggak kenal memang Fir'aun, nggak kenal. Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi untuk beribadah. Tidak diizinkan untuk beribadah. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jelas, ibadah adalah mempersembahkan korban, ya.
bukan memperoleh sesuatu. Konsep ibadah kita seringkali bisa sudah tergeser. Aku ke gereja, aku dapat apa? Aku ke gereja, aku gak dapat apa-apa. Malas. Tapi konsep ibadah adalah membawa persembahan, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Ditolak mentah-mentah. Musa sebagai utusan dan juga Harun utusan Tuhan untuk menyampaikan kepada Fir'aun, tetapi Fir'aun menolak. Tapi Tuhan tidak putus asa, saudara. Nanti kita akan lihat sampai ke sana. Lagi kata Fir'aun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini, pastikan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya. Jadi nggak rela Fir'aun membiarkan umat Israel yang begitu banyak nggak kerja, hanya beribadah, hanya mempersembahkan persembahan korban buat Allah yang dia juga nggak kenal. Saya kira ini fenomena yang sedang dunia juga bicara hari-hari. Ngapain kamu ke gereja? Ngapain kamu beribadah? Tuhanmu kan ada juga di rumah, ada di mana saja. Nggak perlu ibadah, apalagi sekarang ada online. Maaf ya, ini juga fenomena yang luar biasa, dahsyat banget, saudara. Menghantam orang-orang Kristen. Akhirnya mereka lebih condong tinggal di rumah, lebih nyaman di rumah. Tapi saya dengar kemarin Bapak Bambang Nurseno mengatakan, saudara, ibadah online itu bukan ibadah, karena sedang kita gereja itu punya 3 tugas: marturian, ya kesaksian, pengajaran, dan kemudian ada koinonia, persekutuan, dan diakonia. Nah, koinonia saat online itu kita hampir nggak dapat, zero koinonia, karena kita nggak bisa ketemu dengan orang lain. Kita bisa menonton, kita bisa melihat, tapi kita nggak bisa memiliki satu fellowship, ya, tidak bisa mengalami satu persekutuan. Nah, kerinduan Tuhan untuk berjumpa dan bersekutu dengan umatnya itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1, saya sebut sangat private, sangat pribadi. Ya, saya tahu Tuhan panggil umat Israel semua, korporat semua, banyak orang. Tetapi sebenarnya dia juga akan pakai secara pribadi. Dia akan bicara secara pribadi. Dia mau berrelasi secara pribadi. Dan itu adalah satu kesempatan buat kita. Siapa kita? Kalau Tuhan kita mau berrelasi dengan kita secara pribadi. Kalau saudara punya mungkin wali kota, berfellowship dengan saudara, berrelasi dengan saudara secara pribadi, kamu pasti orang penting, saudara. Betul nggak? Kalau gubernur mau ketemu dengan saudara secara pribadi, itu saudara penting sekali. Apalagi tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Ini Tuhan rindu bersekutu dengan saudara secara pribadi. Dan dari kisah ini saya akan temukan bahwa Tuhan itu sifatnya memaksa. Dia nggak pernah menyerah, sekalipun berulang kali Fir'aun menahan bangsa ini. Bahkan kemudian Tuhan kirim 10 tulah. Tadi bagi saya bilang, untuk membuat satu ibadah, perjumpaan dengan Tuhan, dengan umatnya, tulah yang begitu banyak harus dilepaskan. Dan yang terakhir kita tahu, tulah yang ke-10 adalah anak sulung Mesir dibinasakan. Artinya untuk beribadah ada darah yang dicurahkan dan nyawa yang dikorbankan. Tapi saudara, itu belum seberapa. Kita tahu bahwa Yesus Kristus naik ke Golgota, salibkan, bukan ganti kita. Dia mati di kayu salib sebagai saudara dan saya. Dia bukan menggantikan, tapi dia mati sebagai saudara dan saya. Itu salib harusnya tempat kita. Kita nggak punya kesempatan lagi untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita ingat bagaimana tabernakel Musa. Hanya imam besar setahun sekali yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus.
Sementara umat cuma di pelataran, nggak bisa ketemu. Tapi sejak Yesus mati di kayu salib, terjadi gempa bumi yang luar biasa. Dikatakan tirai bait Allah yang selama ribuan tahun menghalang-halangi umat Tuhan, dan Tuhan berjumpa, itu terbelah dari atas, terbuka. Artinya siapapun sekarang bisa masuk. Siapapun sekarang yang mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada lagi penghalang. Bahkan orang berdosa pun bisa. Kenapa? Karena Yesus sudah menebus dosa manusia. Katakan amin. Yesus sudah menyelesaikan semua itu. It's done. Selesai. Itu anugerah yang besar. Dan semua itu dibuat dalam rangka ibadah yang sedang kita lakukan saat ini. Wow, itu gak main-main. Ibrani mengatakan dengan penuh keberanian kami memasuki ruang Maha Kudus Tuhan. Bukan karena kita layak, bukan karena kita suci, bukan karena kita saleh, tetapi oleh karena darah anak domba Allah itu membuat kita dengan penuh keberanian. Siapapun, termasuk orang yang sedang punya masalah, punya dosa, saudara tahu korban kayu salib di Golgota itu membuat saudara dengan penuh keberanian datang merendahkan diri, minta ampun, dan saudara terima pemulihan yang luar biasa. Katakan amin. Ini anugerah yang besar. Ibadah itu mahal harganya. Kalau kita sekarang sedang merendahkan kualitas ibadah hanya gara-gara mungkin ada sedikit persoalan dengan teman kita, terus kita nggak ke gereja, rasa ke gereja apa ya? Tuhan kan di mana-mana ada. Yang penting hatiku. Wah, saudara, orang ada begitu. Ya, kalau hatimu benar, kamu nggak mungkin tidak beribadah. Nggak mungkin. Hati kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita rindu tiap hari. Kapan minggu? Kok lama banget minggu? Saya rasa Tuhan seperti itu loh. Kalau katakan ibadah seperti ini hari Minggu saja kita ya. Jumat Sabtu itu Tuhan sudah, ayo dong cepat. Aku kepingin ketemu dengan anak-anakku. Aku kepingin ketemu dengan kekasih-kekasih. Mungkin Sabtu malam dia sudah ada di sini. Tunggu sore ini. Bisa nggak saudara merasakan kerinduan itu? Sehingga setiap kali kita ibadah, kita bukan mencari manusia lagi, tapi sungguh-sungguh akan berjumpa. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. 2-3 orang. Nggak salah, betul. Alkitab menulisnya begitu. Bukan 200-300 orang kumpul baru aku datang, atau 2000-3000 orang kumpul baru aku akan datang. Enggak, 2-3 orang. Kenapa Tuhan mau ngasih syarat begitu gampang? Ya karena dia memang kepingin ketemu. Dan dia sudah bayar harga yang mahal untuk itu semua. Sangat memaksa dan konsisten. Saudara konsisten gak akan. Saudara bisa menjauh dari Tuhan, Tuhan akan terus kejar. Katakan amin. Katakan amin. Karena itu kenapa harus bisa kejaran? Udah kita datang dan menyerah, dan biarlah Tuhan bekerja atas hidup kita. Karena hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Harganya sudah dibayar dengan tunai di kayu salib. Katakan amin. Perjumpaan dan persekutuan antara Allah dan manusia, saudara, memiliki 3 kriteria di atas tadi, hanya dapat diwujudkan melalui ibadah. Betapa besarnya rahasia ibadah itu dituliskan. Betapa bergunanya ibadah. Makanya latihlah hidupmu beribadah. Latih itu berarti latihan. Ada upaya, bukan hanya sekedar ya pokoknya aku datang. Nah, ibadah seperti latihan. Saudara mungkin sudah wah ngerti ya soal ayat-ayat firman Tuhan, tapi apakah ayat itu sudah bisa membentuk hidup saudara, merubah hidupmu? Itu latihan. Nggak bisa bim salah bim, tumpang di tangan saja diurapi, nggak bisa. Tapi saudara mulai latihan. Hari demi hari, kadang-kadang bisa gagal, tapi bangkit lagi, belajar lagi, kerjakan lagi.
Itu latihan. Satu sisi mungkin kita sudah bagus, tapi masih ada sisi lain barangkali. Maaf saudara, mungkin apa yang lain? Mungkin maaf saudara, datangnya telat misalnya. Sekarang mulai kita belajar, aku nggak mau telat lagi. Kan kita bisa perhitungkan. Oh, rumahku sampai ke gereja kira-kira sekian jam, sekian menit. Ada kemungkinan macet di tengah jalan, perhitungkan dengan baik. Nah, itu namanya bertumbuh, berproses, belajar. Dan yang lain-lain tentu banyak yang lain. Kita masing-masing punya mungkin kelemahan. Jadi suruh nyanyi kadang-kadang kita tidak bisa, karena malas, suara kita bisa nyanyi. Ya akhirnya kita hanya nonton, sementara semua menyanyi, memuji Tuhan, kita cuma bisa melihat. Belajar tuh nyanyi. Nah, apa nyanyi di kamar mandi dulu. Saya juga dulu nyanyi di kamar mandi. Dan di saat saya sakit, nah itu jangan sampai ya sakit baru kita bisa nyanyi. Tapi saya ngalami itu. Dan saya setelah itu saya tahu bahwa ada kuasa dalam pujian. Makanya kalau memuji sungguh-sungguh, menyembah sungguh-sungguh, karena ada kuasa benar-benar yang kita bisa alami. Nah itu belajar, proses belajar. Satu kali saudara mungkin takut bawain firman, belajar sampai satu kali saudara bisa bawain firman Tuhan, bisa berdoa, pimpin doa di FA kita, di kelompok kecil kita bisa pimpin, bertumbuh. Jangan stuck sebagai jemaat dan puas sebagai jemaat saja. Harus berlatih gitu ya. Nah, memang persoalannya ibadah ini dilakukan di padang gurun. Kita tahu padang gurun bukan tempat yang nyaman. Mungkin gereja juga belum tentu jadi satu tempat yang nyaman, dan tidak harus menjadi tempat yang nyaman baru kita bisa beribadah sungguh-sungguh. Karena kalau itu yang menjadi ukuran kita, tentu kita akan bisa berpindah-pindah, karena kenyamanan itu sangat berubah-ubah. Oke, ibadah adalah ekspresi penghormatan dan yang mendalam dan yang paling tinggi yang kita bisa berikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Harusnya ibadah adalah sesuatu kegiatan, aktivitas yang saudara bisa lakukan sebagai satu penghormatan. Tadi saya sudah sampaikan di ibadah siang tadi. Penghormatan kepada Tuhan, bukan sekedar ya kita datang ritualisasi saja, saudara. Senang ibadah, nyanyi, lagunya bagus, kita bisa happy, tapi kita nggak ngalami yang namanya perjumpaan. Iblis dengan tipu daya duniawinya mencoba untuk menggagalkan kerinduan hati Allah dengan berbagai macam cara, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun di dalam kitab Keluaran tadi. Nanti kita akan lihat satu-satu. Jadi Fir'aun itu lambang daripada si jahat yang mencoba untuk menahan umat Tuhan tidak beribadah. Kalau beribadah pun nggak usah sungguh-sungguh lah, ya oke lah, silakan ke gereja, tapi rasa tenanan itu biasa-biasa saja. Dan itu menjadi suatu dogma yang akhirnya kita juga pegang. Ya sepentingan hatiku, aku mau begini terserah aku. Roma 10 ayat 1 sampai 4 surat dibaca itu tadi pagi saya sampaikan. Kita begitu giat melakukan aktivitas ibadah, tapi dengan kebenaran kita sendiri, dengan kesukaan kita sendiri, dengan kemauan kita sendiri, akhirnya dikatakan mereka menolak kebenaran yang dari Tuhan, bahkan tidak takut kepada kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 5 juga mengatakan, secara lahiriah mereka beribadah, tetapi mereka menyangkal atau memungkiri, artinya tidak percaya dengan kuasa ibadah itu. Hari-hari terakhir itu sedang terjadi. Banyak orang berbondong-bondong ke gereja beribadah, tapi hatinya tidak mempercayai ada kuasa yang begitu dahsyat yang Tuhan sediakan melalui ibadah-ibadah kita. Nah, saya berdoa
Apa yang saya sampaikan sore ini bisa, saya tidak mau mengajari saudara, saya tahu saudara luar biasa, gereja ini luar biasa. Bertahun-tahun saya coba belajar menangkap api dari gereja ini. Gereja ini jadi gereja mula-mula pertumbuhan gereja Betani, bahkan dulu Betel Jemaat Betani, ya, ingat kalau yang lama-lama masih. Doa malam di sini dahsyat luar biasa, itu api yang bisa dibawa kemana-mana. Saya berdoa, jangan padamkan itu, kobarkan itu. Saya dengar tadi ada pengumuman, tim doa akan dibentuk. Ayo, saudara ambil bagian. Ini waktunya yang sangat luar biasa, sangat krusial menurut saya, sangat penting, menentukan. Kalau kita acuh, kita apatis dengan ibadah, ya saudara, maaf, kita jangan berharap yang terlalu tinggi-tinggi untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, oke. Tipu daya dunia apa? Yang pertama, saudara, mengalami keterikatan kepada pekerjaan. Itu namanya roh intimidasi, milik kerja atau milik gereja. Wah, ini bisa argumentasi panjang. Tapi saya yakin Tuhan bukan Tuhan yang ingin supaya saudara melepas tanggung jawabmu terhadap pekerjaan. Tapi hatimu tahu mana yang lebih utama, yang lebih penting, saudara. Mana yang lebih berharga, mana yang lebih memberi manfaat. Saya tidak mengatakan pekerjaan tidak berguna, pasti berguna. Tuhan bilang juga, kamu harus bekerja, kalau tidak bekerja jangan makan. Betul? Halo? Tapi jangan lupakan juga ibadah. Karena ibadah itu keuntungannya bukan hanya untuk hari ini saja, tapi untuk masa depanmu, keturunanmu, anak-anakmu, bahkan sampai pada kekekalan. Tidak ada ruginya untuk ibadah. Kalau bisnis kita bisa rugi, tapi ibadah tidak ada ruginya, hanya ada untung. Tiap hari untung, tiap hari untung, asal kita lakukan dengan benar. Pekerjaan itu mengintimidasi kita, apalagi hari-hari ini. Waduh Pak, beritanya menakutkan, serem Pak, ngeri Pak. Harus bagaimana kami Pak? Mengintimidasi kita, akhirnya kita bisa terdistrak, tergeserkan perhatian kita, fokus kita untuk kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Ibadah hanya semacam apa ya Mas? Buat apa? Tuhan, aku bisa beribadah, kenapa kamu gak berkati aku? Wah, itu ibadah bisa buat pakai seperti itu. Karena apa? Kita nggak mengerti apa arti ibadah yang sebenarnya. Keluaran 5 ayat 9 katakan demikian, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat. Ini Firaun yang ngomong, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Perkataan dustanya perkataan Musa dan Harun dianggap dusta. Perberat mereka, kerja lebih berat. Hari-hari ini kan kita harus kerja lebih berat. Dulu mungkin kita dapat sekian bisa dibagi makan serumah, tapi hari ini karena inflasi yang mulai tinggi, dapat sekian nggak cukup, kurang. Jadi kita harus cari kerjaan. Tidak salah cari kerjaan, tidak salah. Justru hari-hari saudara harus mulai kreatif untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Temukan, hasilkan saudara income yang baru. Tapi jangan juga lupakan ada tugas yang penting untuk kita lakukan, yaitu beribadah. Karena kalau kita hanya kerja dan melupakan ibadah, memang sepertinya kita berhasil. Banyak orang berhasil. Saya tidak mengatakan orang itu pasti bangkrut, tidak, berhasil, sukses. Tapi engkau kehilangan satu hal yang paling indah yang Tuhan sediakan, satu relasi dengan Tuhan. Ada banyak orang sukses tapi hidupnya kosong. Hidupnya tidak bisa menikmati bahkan kesuksesannya itu, yang menikmati orang lain.
Ya, jadi hati-hati, pekerjaan harus bekerja, segiat-giatnya kamu bisa bekerja, tapi juga kamu harus giat untuk beribadah. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, saudara, memelihara kebiasaan lama. Ada roh kompromi di situ, saudara. Kebiasaan lama, Kristen sudah Kristen, tapi yang lama-lama ini masih ada terus kita bawa. Ya. Keluaran 8:25. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu, tapi di negeri ini saja. Perintah Tuhan 3 hari keluar dari tanah Mesir ke padang gurun. Fir'aun coba berkompromi. Nggak usahlah 3 hari, jauh-jauh ngapain, udahlah di negeri, tak fasilitasi semuanya. Tapi di dalam negeri sini saja, di Mesir. Mesir gambaran daripada dunia. Boleh beribadah, monggo silakan. Wah, tiap hari juga boleh. Tapi hati kita tidak di situ. Hati kita terikat. Hati kita terbelenggu dengan hal-hal duniawi. Keinginan-keinginan duniawi. Keinginan-keinginan mata kita. Hari ini saudara lihat bagaimana orang diberikan satu fasilitas yang begitu mudah untuk hidup secara berlebihan, sehingga keinginan mata, wah, itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipuaskan. Punya barang ini, pengen beli itu, temanku punya itu, aku juga kepingin, aku juga mau, aku juga bisa, aku tidak mau kalah, dan seterusnya. Akhirnya kita terbelenggu di situ, terjebak di situ, dan akhirnya kita melupakan sesuatu yang begitu berharga. Setelah ini penting sekali hari-hari. Makanya ibadah seperti ini, saudara, itu membawa saudara keluar 3 hari, ya, keluar dalam artian rutinitas. Saudara, dan sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh cuma waktu 1,5 jam. Pakai sungguh-sungguh, siapkan hatimu sungguh-sungguh. Jangan kompromikan sesuatu yang berharga dengan hal-hal yang sepertinya kelihatannya sangat indah, sangat baik, tapi itu menipu, itu panas. Banyak orang-orang muda kemarin beberapa bulan yang lalu terkecoh dengan Crazy Rich, tawaran-tawaran yang begitu memabukkan, yang begitu menyenangkan, mengenakan. Akhirnya triliunan orang bisa tertipu hanya oleh karena seorang anak muda, orang anak muda yang ngomong dengan cara yang begitu menarik. Akhirnya banyak orang mengalami kerugian-kerugian besar. Jadi roh kompromi, hati-hati. Yuk, memang kita masih hidup di dunia, kita masih punya keinginan ini dan itu, tapi mari kita belajar menahan diri. Khususnya juga ada nasihat, hati-hati tahun 2023, jangan terlalu banyak royal, terlalu boros hidup. Hemat bukan pelit artinya, ya, tapi tahan. Hal-hal yang tidak perlu jangan dibeli, yang nggak berguna, berfungsi hanya sekedar untuk sekedar untuk pamer atau apa. Nggak usah lah, hari-hari nggak perlu pamer-pameran lagi. Mari kita hidup sederhana, dalam arti kata secukupnya. Apa yang cukup ya sudah cukup, tahan dulu, sudah, jangan terlalu boros, ya. Yang ketiga, sudah memelihara rutinitas ibadah. Itu yang saya sebut dengan roh agamawi, tadi pagi saya sudah sebut kali ini. Keluaran 8:28 bilang begini, lalu kata Fir'aun, baik, aku akan membiarkan engkau pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun 3 hari, artinya lebih dari Mesir. Hanya janganlah pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku, Bapak. Ini luar biasa banget. Wah, berarti Firaun ini rohani. Boleh percaya? Tidak, itu jebakan Batman. Pergi nggak apa-apa. Iblis ada orang
Iblis itu nggak pernah tahan sudah beribadah. Monggo silakan. Apalagi tahu kita ibadahnya sebatas rutinitas, sebatas ritualisasi, ritual, seremonial, liturgis. Nah, itu yang membuat iblis gak takut. Silakan aja kalau begitu dorong, ayo teman-teman, kebaktian. Tapi kita nggak ngalami apa-apa, akhirnya kita juga, ya ngapain kebaktian, gak dapat apa-apa. Ngapain kebaktian? Ini ada acara bagus hari ini, aku harus nanti kebaktian minggu depan juga ada, dan seterusnya. Jangan pergi terlalu jauh. Firman Tuhan sudah bilang begini, di dalam Kristus kita ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya berbeda. Orang jadi Kristen gak punya perbedaan. Kita tahu kemarin ada kejadian, bukan? Di kepolisian, seorang irjen polisi yang membunuh ajudannya. Semua Kristen, yang membunuh Kristen, yang dibunuh Kristen, yang konspirasi juga banyak Kristennya. Dan yang terakhir kembali sangat viral, seorang pelayan Tuhan, penginjil, mengkhotbah, membunuh teman pemain musiknya, sama-sama pelayan. Ada apa ya? Kita harus berpikir, ada apa Tuhan? Apa itu kejahatan biasa? Tapi ini dalam waktu yang sangat pendek, berturut-turut, saya lihat ini waktunya sudah sangat krusial sekali. Karena penghakiman itu akan dimulai dari rumah Allah. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat, akar yang kuat, tidak ada jaminan saudara kita tidak keluar dari rencana-rencana Tuhan seperti itu. Ayo saudara, berubah, benar-benar berubah, beda. Sebelum terima Tuhan dan setelah terima Tuhan, setelah beribadah sungguh-sungguh, beda. Harus ada hal yang jelas yang orang itu bisa lihat. Kamu itu dulu, aku tahu kamu itu orangnya bukan seperti ini. Ada apa sih? Kok kamu bisa berubah seperti ini? Dulu kamu pemarah, temperamental, dikit-dikit emosi, tersinggung. Sekarang kamu kok bisa beda? Saudara, itu yang perlu ada. Itu yang ditakuti iblis. Kalau kita bisa melakukan itu, berarti ibadah-ibadah kita sudah oke. Yang keempat, menyebarkan benih perpecahan, roh egoisme khususnya. Keluaran 10:11, bukan demikian kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Boleh, tapi laki-laki aja. Artinya ini sedang ada satu cara untuk memecah keluarga. Yang ibu-ibu, yang istri-istri, anak-anak tinggal. Kamu laki-laki kan imam toh, laki-laki. Udah berangkat toh, jadilah imam. Tapi sendiri ya, istrimu tinggal, anak-anakmu tinggal. Dan itu banyak terjadi hari-hari ini. Sudah Bapak Tuhan melayani luar biasa. Rumah tangganya kosong, tinggal. Dia bisa khotbah ribuan orang dan bertobat, banyak orang dilawat, diberkati, tapi keluarganya nggak pernah diurusin. Keluarganya tetap kosong, nggak ada imamnya. Wah, itu juga peris. Hati-hati di sini. Banyak orang suami-suami kerja keras luar biasa. Untuk apa kalau tanya? Untuk apa kamu kerja keras? Ya untuk membagikan istri dan anak-anakku. Tapi pada waktu yang sama dia sedang meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk hidup di dalam cengkraman si jahat. Hati-hati. Hati-hati. Dan yang kelima, menghindari persembahan korban. Ini roh pelit, roh miskin yang saya sebut. Keluaran 10:24, lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan sapi
lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Akhirnya Fir'aun ngalah terus. Boleh, oke lah, kamu pergi sama seluruh keluargamu, boleh bawa semuanya. Tapi ternaknya jangan dibawa, anak lembu jangan dibawa. Wah, padahal kan bawa persembahan lembu yang mau dibawa. Nah, setelah ini tipu daya, hati-hati. Wah, kita bisa semangat, kita bisa luar biasa, tapi tidak ada sacrifice life. Tidak mau berkorban. Tadi contoh tadi saya sampaikan, hujan sedikit, malas ya, esok ke depan. Atau online lah, tidak ada sacrifice, nothing tulus, nggak mau rugi sama sekali, nggak mau bayar harganya. Kalau Tuhan adalah bayar harga begitu mahal, masa sih kita mau anggap itu murahan lagi? Ayo saudara, Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuh yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Itu artinya sesuatu yang berharga dalam hidup. Di bawah waktumu barangkali, pikiranmu, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ikut memikirkan bagaimana supaya pekerjaan Tuhan terus boleh dikembangkan. Jangan terus hanya duduk sebagai jemaat biasa saja, datang dengar khotbah, nyanyi muji Tuhan, persembahan, pulang. Nggak ada sesuatu yang sacrifice yang diberikan. Nah, ada 7 struktur jiwa orang percaya terhadap sikap beribadah. Ini saya cepatkan saja di sini, saya tidak bahas macam-macam. 7 struktur jiwa ya, orang percaya terhadap sikap beribadah. Yang pertama, Kristen kebiasaan. Tadi yang saya bilang, rutinitas agama. Datang ke gereja tiap minggu, bahkan Indonesia tiap hari di gereja. Itu seperti tadi anak muda yang bunuh temannya, tiap hari di gereja. Ada sindrom yang namanya small pox syndrome. Nah itu kan, tapi saya nggak mau bahas. Tapi itu kebiasaan. Ke gereja itu hanya sekedar pelarian, kadang-kadang kompensasi saja. Kebiasaan aja. Kalau nggak ke gereja rasanya nggak enak gitu ya. Ya harus ke gereja. Tapi ada apa ke gereja? Ya pokoknya ke gereja. Berubah enggak juga. Yang kedua, Kristen kesenangan. Senang ke gereja. Kenapa? Ya karena musiknya bagus, enak, tempatnya nyaman, ketemu teman-teman, bersama-sama dengan seluruh keluarga. Pokoknya senang aja, senang ke gereja beribadah, senang. Tapi nggak ada urusannya dengan Tuhan, nggak ada urusannya dengan hati yang diubahkan, pertobatan, nggak ada. Senang, kesenangan. Yang ketiga, Kristen kebutuhan, mulai butuh. Datang ke gereja ibadah, kenapa? Soalnya aku mati. Oh, jangan mati dulu deh. Kalau aku mau buka toko baru, siapa sih doain? Kalau aku nanti kepingin punya rumah baru, siapa yang doain? Rumah baptis nanti anakku kan harus ke gereja. Kalau anakku mau menikah, ya ke gereja. Ya, ada kebutuhan. Itu sudah lebih baik. Ada kebutuhan. Kalau yang 1, 2 tuh nggak ada kebutuhan sama sekali. Ya senang-senangnya sendiri aja dan kebiasaan kita sendiri aja. Tapi ini mulai ada kebutuhan. Oh iya, aku butuh. Nanti kalau ada masalah, aku konselingnya sama siapa? Nah, ada kebutuhan. Jadi mulai baik, ada kebutuhan. Kalau yang ketiga adalah Kristen aktivitas. Mulai bukan cuma butuh tapi diajak pelayanan. Oke, aku mau. Aku dimasukkan dalam panitia, oke, aku siap, aktif, mulai melayani dan seterusnya. Tapi sebatas aktivitas yang lebih kepada sebenarnya kebutuhan diri sendiri, karena aku bisa main musik misalnya, oh suaraku baik, oh aku bisa mimpin karena aku nih guru misalnya, aku punya kemampuan untuk bisa mengajar, ya, itu bagus. Tetapi seringkali itu juga belum kena dengan tujuan ibadah seperti yang Tuhan mau. Aktif, giat, tapi masih untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang kelima, Kristen pencarian, mulai mencari sesuatu. Kenapa ya orang itu baik, tapi kok mengalami masalah terus? Tapi kok
tetap kuat. Nah, ada apa? Itu mulai cari. Kok ada orang sakit sembuh, mujizat terjadi, kok bisa ya? Nah, ada satu kerinduan untuk kita dalam lagi. Siapa sih Tuhan itu? Kok dia mau mati buat aku itu? Urusannya apa sebetulnya? Gitu. Saya mulai baca Alkitab, renungan Alkitab, konseling atau bertanya dengan hamba-hamba Tuhan. Kok ada persoalan begini, kenapa ya? Ada kerinduan lebih dalam lagi, belajar kebenaran. Kemudian yang berikutnya Kristen pelaku. Nah, bukan cuma belajar dengar, tapi mulai lakukan sesuatu, menjadi pelaku. Dan yang terakhir, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Saya nggak tahu di mana kita, tapi apapun posisi saudara, dari 7 poin, dari 7 level ini, saudara nggak perlu khawatir. Mungkin aku hari ini sedang Kristen kebiasaan, Pak, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah, kalau saudara sudah tahu hal ini, mari mulai bertumbuh, jangan berhenti di sini. Mulailah berproses untuk semakin bertumbuh dewasa secara rohani, sehingga kita semakin diubah menjadi seperti Kristus. 2 ayat terakhir, 1 Timotius 6:11-12. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Itu kekristenan. Kekristenan bukan stuck di satu titik dan kemudian kita merasa oke, semua baik, nanti kalau mati aku masuk neraka, surga, aku diberkati, aku begini. Kekristenan ada satu proses. Tadi dikatakan mengejar, bertanding, merebut. Jadi orang Kristen gak mudah. Saudara kalau dengar, oh orang Kristen itu enak banget, sederhana. Kamu percaya, kamu diberkati, sakitmu sembuh, bisnismu disukseskan sama Tuhan dan semuanya. Nonsen menurut saya. Kristen itu sulit, sukar. Tuhan pernah bilang, jalan masuk pintu kerajaan surga itu sempit. Itu artinya bukan sempit ya, Pak, bukan soal ukurannya, tapi membutuhkan satu perjuangan, tekad, kesetiaan, dan sampai akhir kita hidup harus sesuai dengan ikrar tadi yang sudah diucapkan. Ayat terakhir, ayat Efesus 4 ayat 5. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal. Bertumbuhnya bukan hanya pada satu aspek, tapi di segala hal, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau seorang dipanggil sebagai orang yang lebih daripada pemenang, itu bukan begini. Dulu saya ilustrasikan seperti ini. Seorang petinju yang bertinju bertanding dengan lawannya, punya istri. Dalam pertandingan itu sudah disepakati bahkan terima hadiah, kalau menang akan terima hadiah katakanlah $1 juta. Wah, suaminya berlatih, petinju itu berlatih sungguh-sungguh, diharapkannya pasti akan menang supaya aku bisa menang dan istriku bisa bahagia. Dan dia bertanding betul, bapak demi bapak. Wah, dia mukul tapi dia juga kepukul, dan dia bapak belur juga. Akhirnya menang kali, bapak belur, dan dia terima hadiah $1 juta. Pulang ke rumah, ketok pintunya, istriku sayang, aku sudah dapatkan hadiah $1 juta. Nih, tak kasih kamu semuanya. Oh, itulah orang Kristen, saudara. Istri adalah cuma duduk-duduk nonton, ngomongin sedikit tegang-tegang, tapi endingnya dia akan terima $1 juta tanpa babak belur, tanpa susah-susah, tanpa usaha. Itulah kasih karunia. Dulu saya pernah sampaikan begitu. Itu salah, itu cheap grace, kasih karunia murah. Kita nggak buat apa-apa. Betul, pada saat Yesus berjuang di kayu salib, kita nggak buat apa-apa.
Tapi setelah sudah jadi orang Kristen, percaya Yesus, berbeda. Tadi kejar, bertanding, rebus. Seperti Paulus bilang, yang dulu saya pikir itu mulia, tapi sekarang yang dulu itu rugi dan sampah. Tapi aku kemudian mengarahkan mataku, berlari begitu rupa untuk aku dapatkan panggilan yang tertinggi, yang paling mulia yang Tuhan sediakan. Dan itu masih merupakan satu kemungkinan, bukan pasti dapat. Barangkali aku bisa mendapatkannya. Itu kekristenan. Jadi saya berdoa, ayo sungguh-sungguh berlatih ibadah. Ada seorang namanya Steffi Graf, pemain tenis tahun 1990 atau ya sekitar itulah ya. Dia pernah memenangkan 5 pertandingan Grand Slam tenis, turnamen tenis terkemuka di seluruh muka bumi. Ya, ada England Open, French Open, terus Australia Open dan London dan ada 5. Yang satu ada Olympic Games. Tahun yang sama dia pernah mendapatkan semuanya. Dan itu tercatat baru dia satu-satunya sampai hari ini. Disebut pemenang atau juara Golden Slam. Itu yang saya sebut lebih daripada pemenang. Kenapa Pak? Karena setiap lapangan di mana dia main itu beda-beda. Ada tanah yang gravel, tanah apa itu? Merah gitu saja. Ada yang rumput grass, ya. Ada yang hardcore, ada yang karpet. Itu cara mainnya beda-beda. Makanya jarang orang bisa memenangkan satu turnamen itu secara bersama-sama, sulit karena cara mainnya beda. Bisa begali sedikit dan dapatkan. Itu yang saya sebut lebih daripada memenang. Saudara bisa menang dalam kehidupan pribadi. Kamu bisa menang dalam kehidupan pekerjaan. Kamu bisa menang dalam kehidupan rumah tangga. Kamu bisa menang dalam kehidupan pelayananmu. Kamu bisa menang dalam kehidupan yang lain-lain. Lebih daripada pemenang. Yuk saudara, mulai dari ibadah. Kalau saudara mau jadi orang yang lebih dari pemenang, mulai dari ibadah kita sungguh-sungguh. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Mari terus bertumbuh, terus berproses. Jangan berhenti di satu titik. Karena ada hal-hal yang baik, yang luar biasa yang Tuhan sediakan di depan kita. Terus maju, terus bersemangat, terus setia, semakin setia, sungguh-sungguh. Ayo tanggalkan semua yang menghalang-halangi langkah-langkah saudara untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Berjuang, rebut, bertanding, melangkah, jangan takut. Karena Tuhan yang merindukan ibadah ini adalah Tuhan yang selalu